Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, seperti biasa saya akan membuat vlog mengenai perjalanan atau seputaran kota Palembang. Untuk kamu yang belum sempat jalan-jalan ke Palembang atau pengen tahu gimana kota Palembang dan ada plan mau ke Palembang, setidaknya ini bisa menambah informasi kamu tentang kota Palembang ketika masuk ke kota Palembang. Oke, check it out. Jadi ini suasananya hujannya masih cukup ringan, tapi awan gelap di sepanjangan nih. Kayaknya cukup lama nih bakal hujan ringan kayak ini. Jadi ini guys, kalau kamu dari Jambi atau kamu dari Aceh atau kamu dari Medan, kalau kamu mau masuk kota Palembang pasti melalui jalan ini. Jalan ini kalau lebih dikenal di Palembang ya kilometer KM 11 lah, KM 11, KM 12. Pasti kamu melewati jalan ini, Simpang Kades. Nah, itu Simpang Kades nih, sebelah situ. Jadi perjalanan terus. Jadi pasti kamu akan melewatin tempat ini. Ini nih. Kalau daerah sini nih rajin macetnya, memang rajin sih. Sering, bukan rajin. Kalau rajin sih ini. Jadi sering di sini memang terjadi kemacetan. Nih kayak gini. Ini karena jalur di sini kan cuman 2 jalur. Kalau dibilang nih ini jalan provinsi, jadi menghubungkan antara provinsi Jambi, provinsi Aceh, provinsi. Nah, jadi jalan provinsi inilah yang menghubungkan ke provinsi Lampung, atau kita mau nyebrang ke ke Pulau Jawa. Dia ada jalan ini. Ada 2 alternatif sebenarnya. Kalau nggak jalan ini, jalan bypass di sebelah kanan tadi kilometer 12 bisa belok kanan. Kalau di sini kita lurus aja lewat kota. Kalau bypass nanti ya jalannya cukup lebar. Memang di situ tempatnya mobil-mobil trailer kayak itu, mobil besar ban 3, ban 9 kayak itu kan. Jadi kamu bisa lihat di sini. Tuh ada betul. Ada kendaraan sirene. Oh, kayaknya ambulans. Nih, kalau kamu ke kilometer 12 ini guys, di sini banyak pul-pul bis. Jadi pul-pul bis ini pada berkumpulnya di kilometer 12 ini. Jadi ini banyak di sini. Kalau di sini ada PO Kawan Trust, Sumber Jaya, ada Keramat Jati itu di sana tadi udah kita lewatin. Jadi di sini kumpul banyak BO perjalanan bis antar provinsi, antar pulau. Bisa langsung cari-carinya di sini guys, kilometer 12 alang-alang lebar. Nih. Ini relate nih jalan ini, nanti bisa ke
langsung ke kota Palembang pusat. Jadi di situ pusatnya kota Palembang. Lewatnya ya jalurnya jalur ini, atau satu lagi alternatif yang lewat di jalan bypass alang-alang lebar. Cukup deras hujannya sekali ini nih. Nah ini kita lihat nih ada bis nih. Nah, ini Askari apa nih, BKL. Wah banyak BKL, banyak PO perjalanan di sini. Wah Pindang guys. Nah, kalau ke Palembang atau orang Palembang yang udah lama nggak ke Palembang pasti kangen tuh dengan Pindang. Wah Pindang, Pindang Patin, Pindang Gabus. Wah itu enak itu guys. Kalau orang Palembang pasti pada suka tuh. Ada beberapa sih memang nggak suka Pindang, tapi kebanyakan yang suka Pindang. Nah kalau kamu yang belum cobain Pindang, boleh dicobain, pasti kamu ketagihan. Kalau recommended untuk Pindang di kota Palembang ini guys, nah, kita jalannya tepat nih, jalannya di kilometer 12 ini di kilometer, tepatnya di kilometer 10 nih ada Pindang namanya ya, kalau jenisnya sih banyak nama tempat makannya, tapi kalau di sini recommended lah untuk Pindang di ini. Nih di kanan ini nih. Nih di kanan ini kamu bisa lihat tuh. Kamu bisa searching juga sih di ini Pindang Uma. Ah, tuh Pindang Uma. Pindang Uma. Kamu bisa searching aja di apa? Di Google Map. Wah, Pindang Uma. Kilometer 10 Palembang. Wah, recommended tuh, enak. Di situ bisa ada pindang tulang, pindang patin, pindang gabus. Nah, recommended lah kalau di kilometer 12. Atau kalau kita jalan-jalan ke Jakabaring juga ada pindang umak ya. Di Jakabaring juga ada salah satu cabangnya. Mana lagi sih? Banyak pindang. Banyak di kota Palembang. Tapi kalau yang lidah saya sih, selera saya sih pindang umak cocok, mantap, enak, ikannya besar, harganya terjangkau lah. Jadi kalau kita ngomongin Pindang, wah ini tadi kita ngelewatin ini ya, ngelewatin flyover ya, flyover alang-alang lebar. Jadi Palembang guys sudah ada flyover. Kalau dulu nggak ada. Dulu tempat di sini Simpang 4 Bandara Tanjung Siapi-Api ini itu dulu sering kena macet. Jadi kalau lewat sini pasti macet. Nah, jadi dibangunlah. Apalagi kalau seandainya kita itu butuh cepet tuh karena dikejar pesawat kayak itu kan, dikejar pesawat sehingga kita harus cepet. Nah, pas ketemu di jalan ini, ketemu di jalan kilometer 9 ini macet. Wah, pesawat tadi ya nggak bisa ya, kecuali pesawatnya delay memang ya. Tapi kan kalau pesawat biasanya jadwalnya terjadwal dengan baik. Wah, kena macet di sini jadi bisa ketinggalan pesawat. Nah, jadi dibangunlah biar lebih lancar transportasi, mobilisasi masyarakat Palembang terutama di KM 9 ini biar lebih nggak macet. Jadi dibangunlah flyover di alang-alang lebar. Masih banyak loh guys, ini ya ada pembangunan flyover juga. Tepatnya itu kalau di PTC ya, mall PTC di R. Sukamto itu lagi dibangun apa, flyover juga. Jadi cukup banyak pembangunan di kota Palembang sekarang ini, terutama di 2020
2023 ya, 2023, 2022 pembangunan tol Sumatera Selatan. Terus kalau yang di sebelah kanan ini LRT udah lama dibangun kan, waktu zaman Gubernur Pak Alex Nurdin. Ini masih beroperasi dan masih ada yang yang naik menggunakan transportasi LRT. Tapi enggak semua masyarakat Palembang mayoritas menggunakan transportasi ini, tapi ada yang lebih ini lagi, yang lebih banyak itu terutama di weekend, Sabtu Minggu kayak itu kan. Ini jadiin wahana untuk jalan-jalan lah, happy fun sama keluarga gitu. Ya balik lagi ke Pindang tadi. Oke. Nah, jadi sepengetahuan saya, ini saya orang Sumatera ini, kalau khususnya di Palembang ini, itu Pindang itu terbagi dua guys, ya. Di Sumatera ini ya, Sumatera Selatan khususnya Pindang itu terbagi dua. Ini sepengetahuan saya ya, saya belum baca literatur murni. Jadi apa yang saya tahu aja kan, dari apa yang saya makan. Bukan berdasarkan data yang jelas dan konkret. Nah, jadi ada dua jenis Pindang. Pindang itu ada satu ya Pindang Musi, dan satu lagi Pindang Pegagan. Wah, semuanya sama-sama enak guys, tapi ada cita rasa yang berbeda di antara Pindang-Pindang itu. Ini sambilan jalan ya, ini sudah kita jalan di Jalan Jenderal Sudirman. Ya, sudah jalan protokol Kota Palembang. Nanti kita ini mau ngarah ke Pasar 16, pusat daripada Kota Palembang ya, keramaian. Di situ ada Masjid Agung dan lain sebagainya ya. Oke, sedikit cerita tadi masalah Pindang. Cerita masalah Pindang lebih baik lihat orangnya kan. Berhubung orang tua saya juga kalau koki bukan koki lah, kalau istilah kampungnya tuh panggung masak lah. Kalau di Palembang tuh manggung masak. Jadi dipercaya di kampung untuk jadi tukang masak, bukan tukang masak. Jadi bisa kalau kamu punya acara sedekahan kayak itu kan, ada acara di rumah ya, rekomendasi lah. Sekalian promosi untuk orang tua. Jadi cukup jago masak, terutama masak Pindang nih. Yang paling favorit Pindang di kalangan warga dekat rumah kayak itu, dan juga teman-teman kerja itu mereka seneng tuh dengan Pindang tulang buatan ibu saya. Saya pernah ada acara kenaikan pangkat lah, kenaikan jabatan lah di perusahaan saya. Jadi saya buat acara makan-makan di kantor. Nggak enak tuh sumpah. Kita sambil jalan lah, lihat jalan. Jadi ada acara ini, jadi saya masakin pindang tulang di situ. Wah, habis guys, malah kuahnya juga habis, cepet habis, banyak yang nggak kebagian. Padahal masak cukup banyak, tapi mungkin karena selera mereka sesuai dengan yang dimasak oleh ibu saya, jadi kawan-kawan di tempat kerjaan itu jadi lahap. Putar balik aja ya. Ini rumah sakit Siti Fatimah baru dibangun di kota Palembang. Di sebelah kiri kita ini guys, ini rumah sakit mata, udah lama. Tapi yang paling baru dibangun tuh yang ini rumah sakit Siti Fatimah, atau lebih tepatnya rumah sakit provinsi lah, provinsi Sumatera Selatan. Oke, sesuai dengan tadi yang saya bilang tadi masalah pindang tadi.
Jadi ada dua macam pindang di kota Sumatera Selatan ini khususnya. Pindangnya itu ya pindang, satu ialah pindang Pegagan dan satu lagi pindang Musi. Nah, semuanya pindang. Tapi dari segi cita rasa itu agak berbeda. Kalau kamu pernah makan pindang, kalau dia rasanya agak asem-asem tapi enak, bukan asem-asem yang ini, agak ada sedikit rasa-rasa asem, itu artinya dia pindang Musi. Kuahnya biasanya agak gelap, walaupun agak warnanya nggak merah atau sejenis orange kayak itu. Dia agak gelap, coklat muda atau coklat tua kayak itu kan, karena ada asam kan di situ kan. Nah, jadi kalau agak asam sedikit itu namanya pindang Musi. Sama enak pindang Musi, bisa pakai gabus, bisa pakai pindang gabus, atau pakai toman, atau pakai udang, atau pakai tulang, pindang tulangnya, atau pakai patin. Nah, itu pasti enak guys. Nah, ada satu lagi pindang, yang satu lagi, oh ini flyover yang kedua nih, flyover Simpang Polda. Nah, ini flyover Simpang Polda. Kemarin video pertama belum. Nah, ini flyover Simpang Polda, sebelah kiri ini Polda Sumatera Selatan. Nih ini kantornya Polda Sumatera Selatan. Nah, kantornya baru guys, baru dibangun 2023 tadi nggak salah. Ini baru bagus, jadi dibangun lagi, direnovasi, jadi lebih megah. Nah, jadi balik ke pindang tadi guys. Pindang, kalau satu lagi ya pindang Pegagan. Nah, kalau pindang Pegagan itu tekstur rasanya agak manis. Kamu yang seneng manis itu bisa saya rekomendasiin pindang Pegagan. Dia rasa asemnya nggak ada, biasanya nggak ada rasa asem. Nah, pindang Pegagan ya sama aja, bisa pakai ikan gabus, bisa pakai ikan patin, bisa pakai udang. Itu banyak, bisa pakai tulang, pindang tulangnya. Nah, ini kita ngelewatin ini lampu LTI, lampu lalu lintas. Udah banyak juga sih Palembang dipasang titik itu. Tuh guys, dicobain tadi pindang. Nah, pindang nanti ya kalau di tempat-tempat kalian mungkin ada, tapi yang paling berasa itu di tempat aslinya. Wah, itu lebih enak. Misal kamu ketemu di Jakarta kayak itu kan, kamu lagi di Jakarta pengen makan pindang, ada memang pindang, tapi kan rasanya berbeda loh dari tempat asli pastinya. Nah, ini perjalanan kita lewat kota. Ini tepatnya di kilometer 3 sekarang. Nah, ini guys, ini Universitas Islam Indonesia, kampus saya juga guys. Ini SMA Negeri 3, ini masuk ke kiri ini guys, sebelum halte ini. Nah, itu masuk ke situ, itu UIN Raden Patah Palembang. Dan sekarang UIN bangun lagi kampusnya lagi di arah Jakabaring. Nah, kapan-kapan kita nanti coba ngarah ke sana guys. Jadi ini lurus. Wah, ini kalau sore tempat ini macet luar biasa. Nah, ini aja jam-jam makan siang kayak ini aja sudah mulai kelihatan macetnya. Nah, tuh gitu tuh. Nah, rumah sakit umum ini guys, lu harus tahu nih, ini rumah sakit umum Kota Palembang di sebelah kiri kita guys. Nah, ini pintu masuknya, ini pintu masuk motor nih.
kamu bisa apa, bisa tahu rumah sakit umum itu di kilometer 3 ya, Kota Palembang. Kalau lebih dikenal rumah sakit MH Husin ya. Nah, sebelah kanan ini guys, ini Kodam 2 Sriwijaya. Kodam 2 Sriwijaya, bisa lihat tuh sebelah kanan, tutup mobil lagi. Tuh Kodam 2. Tepatnya ini dia di kilometer 3 KM 3. Lampu merah lagi guys. Nah, hati-hati guys, lampu merah sini karena padat, cukup hati-hati kalau lampu merahnya, karena pada mau cepet, takutnya terjadi tabrak atau kamu melanggar lampu lalu lintas, kena tilang deh. Jadi cukup harus bersabar. Kalau memang padat, sabar-sabar aja lah kalau jalan ke Kota Palembang. Kalau posisi lagi macet nggak perlu terburu-buru. Kalau terburu-buru ya bisa nanti jadinya kamu melanggar lalu lintas. Ini simpang skip, namanya simpang skip. Ini pos polisi sebelah kiri. Cukup jauh ya perjalanannya guys ya. Nih, nah, angkot-angkot masih ada di Kota Palembang, tapi populasi angkot sekarang, operasinya angkot ini nggak banyak lagi. Kalau transportasi di Palembang ya, angkot-angkot yang kayak ini, angkot-angkot yang antar tempat kayak ini ya, sekitar mungkin sekitar 10% lah dari total kendaraan roda 4 di Palembang. Jadi lebih sedikit orang sekarang menggunakan transportasi angkot di Kota Palembang. Jadi lebih banyak menggunakan kendaraan bermotor roda 2. Mungkin tempat kamu sama guys, seperti itu semua. Nah, ini simpang 4 Ceritas. Nanti kalau di simpang 4 Ceritas ini, jadi ini ada rumah sakit Ceritas di sebelah kanan, rumah sakit Ceritas Kota Palembang. Nah, itu kalau kita di simpang 4 itu, nanti kalau kita ke kiri, kita bisa ke daerah Kuto. Ah, di situ juga banyak kampung Arab, kampung Palembang, orang-orang Palembang asli. Di situ juga ada pelabuhan Bom Baru. Nanti lah next kalau kita jalan, nanti kita rencanain nanti jalan ke sana, kita lihat daerah Lemabang. Nah, terus kalau ke kanan itu, kamu ke kanan itu ke perkantoran kantor gubernur ya, Gubernur Sumatera Selatan. Nah, kan Gubernur Sumatera Selatan berkantornya di Kota Palembang. Jadi perkantoran di situ banyak. Ada perkantoran PU, ada perkantoran ini. Selain di sini, juga perkantoran juga banyak di daerah Jakabaring. Nah, next lah kalau kita nanti mampir kita rencanain ke Jakabaring juga. Jakabaring kan ada stadion Gelora Sriwijaya kan, markasnya SFC yang sekarang terseok-seok di divisi 2. Kalau nggak salah divisi 2, ya bener. Sudah turun kasta. Yang sebelumnya pernah treble winner, sekarang turun kasta. Ya mudah-mudahan, doain guys, biar Kota Palembang makin maju juga olahraga sepak bolanya guys. Tim Sriwijaya FC bisa eksis lagi nih di
31 Indonesia. Nah tuh kalau kamu lihat tuh kecil ya, LRT lagi jalan tuh ya. Wah tuh LRT tuh jalan tuh. Nah, anak-anak pasti seneng ngelihat LRT jalan. Nah ini guys, ini cukup padat, lampu merahnya juga cukup nggak terlalu lama. Jadi kamu butuh hati-hati, jangan sampai kamu terburu-buru. Kalau lampu merah ya segera stop, jangan dilanjutin. Kalau kamu lanjutin nanti bisa jadi kamu melanggar lalu lintas. Nah ini Palembang nih, stop parkir tapi tetap parkir juga, nggak boleh parkir malah parkir juga. Nah ini mulai masuk ke Cinde ya. Cinde saya juga pernah saya vlog juga, kita melewati Cinde di vlog pertama. Nah kalau dari sini guys, kamu harus ke kiri kalau mau ke pasar 16. Nah kalau kamu mau ke Pelaju, kamu harus ambil line kanan, jangan ambil line kiri ini, line kanan. Nah nanti kamu lurus kalau mau jalan ke Pelaju, atau kamu mau ke Lampung, masuk tol Lampung. Nah itu jalannya ke kanan guys, jangan ke kiri ini. Ke kiri ini kamu mau menuju ke arah pasar. Nah sini banyak apa namanya tempat pasar ya. Nah, nanti didapat sebenarnya bisa juga ke kiri ini, nanti kamu ketemu simpang 4 ke kanan, bisa. Dari sini juga bisa, mau ngarah ke arah tadi Jembatan Ampera, atau kita mau ngarah ke Lampung kayak itu kan, bisa juga. Tapi nanti takutnya bingung kan. Jadi ada 2 jalur memang, dari kiri ini nanti ke kanan, bisa juga. Ntar guys,